Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama pada kesempatan yang mulia ini kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering diperdengarkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, pengingat bagi kita semua terkait dengan bulan suci Ramadan. Kita senantiasa diperdengarkan surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Kemudian kepada mereka diberikan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hamba dalam rangka mengabdi dan berbakti kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Oleh karena itu kita dapat mengambil satu pelajaran bahwasanya ibadah puasa ini harus betul-betul dibangun di atas nilai-nilai iman. Motivasi kita berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan ini adalah motivasi iman. Karena panggilan iman itulah kita berpuasa. Karena panggilan iman itulah kemudian kita melakukan qiyamul lail, tarawih. Karena panggilan iman itulah kemudian kita membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengaitkan ibadah puasa itu dengan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahihnya, Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut, Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman tadi dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi pengampunan dosa, maghfirah dari Allah itu dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa yang didasari dengan iman. Man qama ramadhana, siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan atas dasar iman, yakin dan percaya kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Syekh Muhammad Tantawi Al-Jauhari mengatakan as-siyam di sini menggunakan alif al. Alif al di sini bermakna lil ahdi dzihni, sesuatu yang sudah dipahami. Maksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Dan yang dimaksud dengan puasa di sinilah puasa syar'i menurut syarak. Bukan puasa sebagaimana dipahami secara logat, secara bahasa. Karena dulu Siti Maryam juga berpuasa ketika dia tidak berbicara. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya, kata Siti Maryam. Saya hari ini puasa, bernazar untuk puasa, artinya puasa di sini tidak berbicara, menahan diri dari berbicara. Jadi apa saja yang kita lakukan menahan diri itu disebut puasa, saum. Tapi dalam ayat ini kutiba alaikumusiyam, as-siyam di sini puasa syar'i, puasa yang sudah dipahami. Dan ini adalah puasa Ramadan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sedikit mengulang sejarah bahwasanya puasa Ramadan ini difardukan pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya belum difardukan, belum diwajibkan. Kaum muslimin dulu berpuasa puasa Asyura dan 3 hari setiap bulan. Itulah puasa yang fardu yang wajib bagi kaum muslimin dulu, baik pada periode Mekah maupun 1 tahun setengah pada periode Madinah. Maka turunlah perintah kewajiban menjalankan puasa Ramadan, sehingga ibadah Asyura itu menjadi ibadah sunnah. Puasa 3 hari setiap bulan itu menjadi ibadah sunnah karena sudah tergantikan kewajibannya dengan ibadah Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi diwajibkan kepada kita puasa. Siapa yang mewajibkannya? Allah Subhanahu wa taala, jelas. Dan ini merupakan satu rahmat Allah. Allah mewajibkan kepada kita puasa. Kalau seandainya Allah memberikan pilihan, siapa yang mau berpuasa silakan, yang tidak mau tidak apa-apa. Maka mungkin banyak orang yang memilih untuk tidak berpuasa. Orang banyak yang tidak berpuasa. Ketika orang tidak berpuasa, maka dia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan dari berpuasa itu. Karena Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Puasa itu bagus bagi kalian, lebih baik untuk kalian, dunia dan akhirat kalian. Banyak sekali faedah-faedah dari berpuasa itu. Banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam puasa itu. Maka kemudian Allah wajibkan supaya kita semua berpuasa. Ada mungkin yang merasa berat dengan ibadah puasanya, tapi itu wajib, harus dilakukan, sehingga dia tidak terhalang dari kebaikan-kebaikan ibadah siam itu. Karena memang untuk kebaikan ini kadang-kadang orang harus dipaksa. Kata Rasulullah, nanti akan ada orang masuk surga dengan dirantai, dipaksa untuk masuk surga. Nah, tidak ada masalah, biarkan kita dipaksa, yang penting masuk surga. Lebih baik masuk surga dalam keadaan terpaksa daripada masuk neraka ikhlas masuk neraka itu. Nauzubillah. Biarkan kita dipaksa, biarkan kita ditempa dengan pendidikan yang berat, dengan cobaan dan ujian yang berat, asalkan akhir dari kehidupan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah wajibkan kepada umat ini berpuasa supaya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari puasa itu yang kemudian akan mengantarkan mereka kepada surga Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah mewajibkan ibadah puasa itu kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi rupanya ibadah puasa ini bukanlah syariat Nabi Muhammad SAW saja. Ini adalah syariat lama, ibadah yang cukup klasik, syariatnya para nabi. Maka apabila kita berpuasa seakan-akan kita mengikuti rombongan para nabi dan para rasul di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Kita ikut rombongan Nabi Muhammad SAW, dan dalam rombongan itu ada para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Satu komunitas yang besar, komunitas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di situ. Alhamdulillah kaum muslimin sekalian, dengan taufik dan hidayah dari Allah kita berpuasa pada hari ini.
dan kita berniat dan berkomitmen untuk melanjutkan puasa kita, menyempurnakan puasa kita sampai usai, sampai tuntas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya ada beberapa hikmah kenapa Allah mengatakan ibadah ini diwajibkan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama, seperti yang kami sampaikan, bahwa dengan disebut ibadah puasa ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan pentingnya ibadah puasa. Artinya tidak ada seorang nabi pun yang menyampaikan syariat kepada umatnya melainkan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Semua nabi memerintahkan umatnya berpuasa. Berarti apa makna di situ yang tersirat? Kita disuruh memperhatikan ibadah puasa ini. Ini bukan ibadah main-main. Ini ibadah serius, ibadahnya para nabi, ibadahnya umat-umat terdahulu. Jadi di sini adalah peringatan untuk kita memperhatikan ibadah puasa kita, keselamatan puasa kita. Bukan hanya kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi banyak perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Ini harus kita jaga. Kita rawat baik-baik ibadah puasa ini sampai tuntas, sampai dia membuahkan hasilnya, yaitu la'allakum tattaqun. Itulah hasilnya, buahnya itu. Panennya itu di situ. Ketika la'allakum tattaqun itu terwujud, disitulah panennya. Maka kalau itu tidak tercapai, maka disebut gagal panen. Sia-sia ibadah kita. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak kita perhatikan di dalam kita menjalani ibadah puasa. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah menyatakan bahwa ibadah ini sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya dalam rangka apa? Dalam rangka kita berlomba-lomba. Karena umat Nabi Nuh puasa, umat Nabi Ibrahim puasa, umat Nabi Musa puasa, umat Nabi Isa puasa, umat Nabi Muhammad puasa. Ini adalah sebuah kompetisi kebaikan. Maka kita jangan main-main. Saingan kita berat, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh yang beriman. Maka Allah katakan, puasa ini ibadahnya umat terdahulu dan ibadah untuk kalian. Maka aku akan lihat siapa yang terbaik di antara kalian. Isyaratnya ke sana Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ ada ungkapan satu motivasi untuk kita menjadi pemenang. Karena Allah mengatakan umat ini adalah umat terbaik. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita umat terbaik? Salah satunya dengan ibadah puasa ini. Kita harus mengungguli umat-umat sebelumnya dengan ibadah puasa ini. Jadi di situ ada isyarat untuk kompetisi, fastabiqul khairat, berkompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga, kata para ulama, Allah menyatakan bahwa puasa ini diwajibkan kepada umat-umat terdahulu dalam rangka memberikan kemudahan kepada kita, meringankan ibadah puasa ini. Karena memang ibadah ini berat, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kita. Jadi sesuatu yang berat itu kalau kita tahu ada orang sebelum kita melakukannya, maka itu menjadi ringan. Jadi bukan untuk kalian saja, seolah-olah Allah mengatakan begitu. Bukan untuk kalian saja wahai umat Muhammad puasa ini diwajibkan, dibebankan, tapi juga umat-umat sebelumnya sudah melakukannya. Sehingga dengan mendengar itu kita merasa ringan, merasa mudah. Oh, ternyata bukan kita saja yang diwajibkan, tapi umat-umat terdahulu juga demikian. Di sini ada makna tashil untuk memudahkan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Semoga dengan kita menjalani ibadah puasa ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena dalam ibadah puasa ini semuanya dari segala aspeknya mengarahkan kita, mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu imtitsalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah, wajtinab nawahi, dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ketika kita melakukan ibadah puasa dengan segala aturan-aturan yang ada di dalamnya, dengan segala ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, berarti kita sudah menjalankan segala perintah Allah. Tinggal lagi kita selalu mengevaluasi apakah perintah Allah ini sudah kita jalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya atau belum. Inilah yang menentukan kualitas puasa kita dan bagaimana penerimaan Allah terhadap puasa yang kita lakukan. Yang kedua, dalam ibadah puasa ini ada muraqabatullah, merasa diri diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti dari ketakwaan. Takwa itu artinya orang tersebut taat kepada Allah fis sirri wal alan,
baik ketika sendiri maupun di hadapan orang. Kenapa kita beribadah kepada Allah dalam segala hal, di setiap waktu dan di setiap tempat? Karena memang kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau muraqabatullah ini sudah ada, maka tidak perlu lagi kita diawasi oleh siapapun, karena kita sudah yakin bahwa yang mengawasi kita adalah Allah. Muraqabatullah ini penting sekali. Inilah titik di mana seseorang itu sangat ditentukan bagaimana dia menjalani kehidupan ini. Kenapa terjadi maksiat, terjadi pelanggaran dan sebagainya? Ini karena muraqabatullahnya sudah lemah. Maka puasa mempertajam itu. Ini merupakan inti dari ketakwaan. Kemudian ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar. Ya, orang-orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang miskin, fakir miskin. Maka di sini tumbuh rasa solidaritas, sehingga kita menjadi orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallahnya terbangun, hablum minan nasnya juga terbangun. Berpuasa juga qam'un nafs, ya. Membatasi ataupun mengendalikan hawa nafsu, dan ini merupakan sesuatu yang paling inti dari ketakwaan. Kemudian menghalangi syaitan atau mengikat gerak atau membatasi gerak dari syaitan yang akan menggoda dan menggelincirkan kita dalam hidup ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya syaitan itu merasuk ke dalam tubuh manusia, dalam diri manusia itu melalui aliran darah. Maka dengan berpuasa seakan-akan kita menghentikan atau membatasi gerak syaitan. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW mengatakan apabila Ramadan tiba maka pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, terkunci, dan syaitan-syaitan pun terbelenggu, terhalangi geraknya untuk menggelincirkan kita dari jalan kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang singkat ini kami menghimbau diri kami dan kaum muslimin sekalian, marilah kita menjalani ibadah puasa ini dengan baik, dengan serius, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga benteng iman, benteng ketakwaan itu dapat terbangun di bulan ini. Kalau bukan di bulan Ramadan kita membangun benteng pertahanan itu, di bulan manakah yang lain kita bisa membangunnya? Karena pada saat ini syaitan dilemahkan, maka pada saat itulah kita membangun benteng pertahanan yang kokoh, yang akan menjadi junnah. Karena Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu adalah benteng dan perisai yang akan kita gunakan di luar bulan suci Ramadan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tadabbur singkat dari surah Al-Baqarah ayat 183 ini menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita dalam menjalani ibadah Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.